Jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Tantangan untuk mewujudkan jalan tol Jogja Bawen. Kita tahu kalau di Jogja mungkin kondisinya, geografisnya nggak terlalu susah. Cuma saya membayangkan setelah Magelang memasuki kawasan Temanggung sampai dengan Ambarawa itu kan ada banyak geografisnya naik turun ini. Apakah nanti juga tolnya akan dibuat naik turun ataukah ada juga tunnel ataupun terowongan yang akan dibuat juga? Oke. Mungkin saya mulai dulu dari tol yang di atas di Jogja, yang di atas selokan Mataram. Jadi memang pada awal kami memulai project ini, gitu. Jadi pada saat kami memulai itu kami tidak tahu bahwa selokan Mataram itu merupakan warisan budaya yang memang saat ini sedang diajukan oleh Pemprov DIY untuk menjadi cagar budaya. Oke. Ya, sehingga ada zona-zona, batasan zona-zona yang memang tidak boleh diganggu oleh konstruksi. Nah, jadi pada saat kami mendesain rencana teknik akhir itu sedikit berbeda dari basic design yang waktu itu diberikan oleh pemerintah. Gitu. Karena memang ada batasan zona, itu zona intinya 3 meter dan zona penyangganya 5 meter yang sama sekali tidak boleh diganggu. Nah, dengan adanya perubahan ini tentu juga berpengaruh terhadap biaya konstruksi dan biaya investasi yang harus kami kaji ulang dari sisi bisnisnya. Nah, dan ada juga beberapa perizinan kaitannya dengan dinas kebudayaan yang memang kami harus tambahkan. Gitu. Tetapi alhamdulillah kami sangat dibantu oleh Pemprov DIY dan semua instansi-instansi yang memang bersinggungan dengan kami dalam hal pengurus perizinan, sehingga entah mengapa semesta itu sangat membantu kami, Pak. Jadi memang kami banyak dapat kendala di DIY juga, tetapi selalu ada jalan keluarnya yang tiba-tiba menghampiri kami sih, Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi semangat kami dalam menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Nah, kemudian memasuki Jawa Tengah, gitu. Masuk seksi 2, seksi 3 itu medannya masih normal. Tetapi dari seksi 4, seksi 5 sampai dengan seksi 6 itu tantangan teknisnya luar biasa. Bahkan pada saat desain awal itu kami tidak diminta ada terowongan atau tunnel. Tetapi memang keinginan dari Pak Menteri waktu itu meminta kami buat terowongan di sekitar daerah Banaran supaya kawasan perkebunan kopi di sekitar sana masih bisa terjaga dengan segala landscape. Nah, ini tantangan tersendiri, Pak, karena memang kami harus menurunkan elevasi muka jalan itu dari yang tinggi, dari yang tadinya cuma papras bukit itu menjadi lebih turun lagi untuk bisa layak dibangun terowongan. Itu tentu saja dari segi biaya bertambahnya luar biasa gitu, termasuk kawasan dari mulai Temanggung sampai dengan Ambarawa dan Bawen itu juga rolling ya, berbukit-bukit. Kami sudah 1 kali memindahkan trase karena memang terkena mata air. Itu juga perlu perizinan khusus. Setelah kita pindahkan trasenya, ada lagi warga yang protes karena kami melewati makam keramat. Hal-hal seperti itu ya, Pak ya. Terlihat seperti mudah, tetapi ini butuh effort untuk menyelesaikan gitu ya, karena memang untuk membuat trase jalan tol itu juga ada persyaratan-persyaratan teknis yang harus kita ikuti. Kemudian medan yang naik turun juga itu cukup sulit karena memang kami ada batasan grade untuk tanjakan atau turunan. Nah, memasuki dari Ambarawa Bawen, kami juga melewati Sesarawa Pening, Pak.
bikin pening kepala memang. Bikin pening kepala. Apa yang jadi kesulitan di sesar rawa pening, Bu? Ya, apabila melewati sesar rawa pening itu kami harus melakukan kajian gempa khusus, Pak. Gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi apabila terjadi pergerakan di patahan itu tidak mengganggu konstruksi kami. Dan itu dampak dari sesar itu sekitar 10 kilo. Gitu. Jadi terkena di seksi 6 dan seksi 5. Gitu. Masuk ke seksi 6 sendiri itu ada lokasi yang memang kondisi geotekniknya itu merupakan tanah klesel. Tanah itu apabila terkelupas dan teroksidasi itu ambiar, Pak. Itu langsung bergerak. Nah, sehingga pada saat kami lakukan FGD dengan tim ahli dari ITB maupun dari universitas-universitas lain, kami disarankan supaya di lokasi tersebut itu tidak terlalu banyak structure, sehingga tidak mengganggu kondisi existing yang memang sudah ada pada saat pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Gitu. Dan ya ada beberapa perubahan terasa juga di situ. Ini sedang kami koordinasikan dengan para stakeholder supaya memang bisa berproses dan memang kita bisa melakukan pergeseran-pergeseran trase menyesuaikan kondisi teknis di lapangan. Iya, saya dapat pertanyaan juga dari Mas Abdul terkait terowongan tadi. Ini terowongannya berapa banyak dan kira-kira nanti panjangnya berapa panjangnya? Kemudian mohon dijelaskan konsep melayang di atas lokal Mataram ini bayangannya seperti apa ya? Biar masyarakat juga tahu apakah kemudian ada dibikin kayak semacam di Jakarta yang tol melayang itu atau seperti apa nih, Bu? Iya. Mungkin saya jawab dulu terkait terowongan ya, Pak Denny. Jadi kalau terkait terowongan ini kurang lebih memang kemarin ada alternatif 3 lokasi untuk terowongan, tapi mengingat kondisi kenaikan biaya yang cukup tinggi sehingga akhirnya kami memilih 1 lokasi yang paling memungkinkan baik secara teknis untuk dijadikan terowongan. Jadi kurang lebih itu panjangnya 550 meter dan twin tunnel. Ya, twin tunnel untuk arah yang menuju Jogja dan yang menuju ke arah Semarang. Itu kita mungkin ada di kedalaman kurang lebih sekitar 50 meter dari atas permukaan. Namun memang kondisi lahan di situ itu cukup lembek gitu. Jadi kalau untuk pelaksanaan sendiri itu justru effortnya sangat besar untuk dibangun tunnel di situ. Jadi memang butuh treatment khusus. Alhamdulillah kami dibantu oleh tim ahli kami, Pak Simon, itu untuk mendesain dan memang melakukan kajian terkait tanah ini. Ini sedang proses rencana teknik akhir, mudah-mudahan di akhir Desember ini bisa selesai. Nah, kemudian untuk yang tadi melayang di atas selokan Mataram, memang kami tiang-tiang kami itu berada di 2 sisi di atas selokan Mataram. Kiri kanannya selokan, kanan kirinya selokan, sehingga mungkin posisi tol kami itu jadi seperti atapnya selokan Mataram gitu. Namun memang ada beberapa permintaan dari pengelola selokan Mataram, air drainase juga tidak boleh dibuang ke selokan Mataram karena memang selokan Mataram sudah diatur debitnya untuk irigasi seperti itu. Kemudian juga ada permintaan dari Pemprov bahwa memang untuk jalan tol di Jogja itu ornamennya memang harus menyesuaikan dengan budaya Jogja gitu. Jadi ya memang banyak kompromi-kompromi yang kami lakukan untuk melakukan desain khususnya di Jogja ini ya. Dengan senang hati Pak, kami akan turut melestarikan budaya Jogja ya di jalan tol. Semoga dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua dan semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.